Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai rumus-rumus bangun datar dan bangun ruang. Hari ini kita akan pelajari contoh soalnya langsung. Nah, ini dia. Nomor 1, diketahui sebuah kubus seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ada sebuah kubus A, B, C, D, F, G, H dengan panjang sisi 1 cm seperti pada gambar. Jadi panjang AB-nya 1 cm. Nah, kalau AB 1 cm, maka yang lainnya juga 1 cm. Sama seperti persegi ya. Jadi panjang sisinya sama semua. Titik P terletak di tengah-tengah E dan F. Ya, jadi ini ada E dan F, titik P ada di tengah-tengah mereka. Oke. Nah, katanya titik P terletak di tengah-tengah E dan F. Jadi di tengah-tengah EF ini ada titik P. Kita letakkan di sini titik P. Oke, jadi di tengah-tengah E dan F ada titik P. Tentukanlah panjang lintasan terpendek dari titik A ke titik G melalui titik P. Dari titik A ke titik G yang melalui titik P. Nah, jadi berapa panjang lintasan terpendek dari A ke G yang melalui titik P? Nah, sekarang perhatikan. Kita ambil kubus ini, nggak semua bagian kita ambil. Kalau seandainya kita buka jaring-jaringnya, nah kita ambil dua daerah ini saja yang kita ambil. Bayangkan, selebihnya kita buang. Jadi hanya dua daerah ini saja, dua sisi ini aja yang kita ambil. Nah, kita panjangkan dia menjadi seperti ini. Jadi yang ada itu hanya AB, EF, dan HG. Oke, bisa kalian bayangkan ya. AB di sini dia AB, kemudian EF di sini, kemudian H dan G. Nah, bayangkan, jadi hanya dua sisi ini saja yang kita ambil. AB, EF, HG. Jadi hanya sisi depan dan atas ini aja yang kita ambil, selebihnya kita buang. Oke, perhatikan. Nah, E dan F ini di sini, jadi titik P ada terletak di tengah-tengah antara E dan F. Nah, di sini dia titik P. Nah, pertanyaannya adalah tentukanlah panjang lintasan terpendek dari titik A ke titik G yang melalui titik P. Jadi A ke G ini berapa panjang lintasannya, terpendeknya, tapi dia yang harus melalui titik P. Nah, kalau kita perhatikan, kalian perhatikan. Nah, ini bisa kita gunakan rumus Pitagoras di sini. Coba perhatikan. AB ini panjangnya 1 cm, berarti ini juga 1 cm, ini juga 1 cm. Kenapa sama semua? Karena dia merupakan kubus, di mana kubus panjang sisinya semua sama ya nak, seperti persegi juga. Oke, berarti ini juga 1 cm. Nah, ini kalau kita perhatikan panjang AG yang mau kita cari. Nah, ini kita ambil sebuah segitiga Pitagoras. Kalau kalian perhatikan ini sebuah segitiga Pitagoras, di mana ini dia AG yang ditanya, berarti sisi miringnya yang ditanya. Oke, ABC. ABG ini yang kita ambil. Bayangkan ini menjadi sebuah segitiga siku-siku di mana AG yang ditanya. Berarti sisi miring dari Pitagoras yang ditanya. Nah, apa? Kita tulis dulu apa yang diketahui. AB ini sebagai sisi alas dari segitiga siku-sikunya. Panjangnya adalah 1 cm. Oke, ini alasnya 1 cm. Kemudian BG ini adalah sisi tegak siku-sikunya. Sisi tegak, nah panjangnya berapa? 1 tambah 1. Berarti ada 2 cm panjangnya. Nah, yang ditanya adalah sisi miring, yaitu AG. Ditanya adalah AG-nya, sisi miringnya. Berapa sentimeter panjang AG ini? Oke. Nah, bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus Pitagoras yang sudah kita pelajari kemarin. Pitagoras. Oke, kalau kalian masih ingat, gimana cara untuk mencari panjang sisi miring? C sama dengan, ya dijumlahkan ya, A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi sisi alas tambah sisi tegak dikuadratkan. Nah, A kuadrat, sisi alasnya berapa? 1 cm. Ini sisi alas, ini sisi tegak, sisi tingginya. Oke, berarti 1 cm dikuadratkan ditambah sisi tingginya, sisi tegaknya. Berapa? Sisi tegaknya adalah 2 cm dikuadratkan. Sampai sini bisa ya? Oke, kita selesaikan 1 cm dan 2 cm. Sekali lagi A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi sisi alas, ini dia sisi alas 1 cm tambah sisi tegak dikuadratkan.
1 tambah 2. Oke, 1 kuadrat berapa? Ya, 1 cm kuadrat tambah 2 kuadrat, 4 cm kuadrat. Nah, ini kalau kita jumlahkan menjadi akar dari 5 cm kuadrat. Jadi panjang sisi C ini, lintasan terpendek dari A ke G ini panjangnya adalah akar 5. Oke, selesai. Sampai sini paham ya? Ini dia panjangnya, berarti dari A ke G yang melalui titik P adalah akar 5. Contoh lagi nomor 2. Nah, ini misalkan ada sebuah balok, diketahui panjangnya sudah ada. Balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, AB 8 cm di sini, AB-nya 8 cm, kemudian di sisi sampingnya 6 cm dan di sisi tegaknya 4 cm. Oke, ini dia. Jika titik P terletak di antara titik F dan G, dan ini dia, titik P terletak di antara F dan G. Nah, ini di antara sini titik P. Kita letakkan nanti. Dan lebih dekat ke titik F, dia lebih dekat ke titik F dengan perbandingan 1:2. Jadi jaraknya antara titik P ke F dengan P ke G adalah 1:2. Tentukanlah lintasan terpendek dari H ke B. H ke B, panjang lintasan terpendek dari H ke B yang melalui titik P. Nah, ini dia mau kita selesaikan. Sekarang kita bayangkan kita ambil hanya sisi atas dan sisi samping saja. Jadi ini kita ambil hanya 2 sisi ini saja, selebihnya kita buang, yaitu EH, FG, dan BC. Oke, sekarang kita tuliskan EH, ini dia kita bayangkan di sini. EH, kemudian FG-nya di sini, kemudian sisi satu lagi yaitu BC. Nah, bisa dibayangkan ya nak, yang diambil hanya sisi atas dan sisi samping ke sebelah kanan saja. Oke, EH, FG, dan BC. Nah, panjang E ke F ini berapa? Sama dengan panjang AB, yaitu 8 cm. Kemudian panjang F ke B, ini dia F ke B. Nah, itu merupakan tingginya, yaitu 4 cm ya. Ini dia tinggi, F ke B 4 cm. Kemudian B ke C. B ke C ini merupakan sisi lebarnya, yaitu 6 cm. Oke, sudah dapat ya. Nah, sekarang jika titik P terletak di antara titik F dan G dan lebih dekat ke titik F. Jadi ini dia terletak di antara F dan G dan lebih dekat ke titik F dia titik P-nya nanti. Dengan perbandingan 1:2. Nah, panjang ini kan F ke G ini kan 6 cm ya. Sama dengan BC kan 6 cm. Nah, katanya perbandingannya adalah 1:2. Jadi F ke titik P dengan P ke titik G 1:2. Jadi 1 tambah 2 kan 3. Nah, kemudian 6 bagi 3 adalah 2. Oke, jadi F ke titik P ini ada 2 cm. Nah, kalau panjang FG tadi 6 cm, dari F ke P hanya 2, berarti sisanya berapa? Ya, 4 ya. Jadi F ke P 2 cm, kemudian F ke P 2 cm, P ke G adalah 4 cm sisanya, supaya kalau dijumlahkan pas 6. Nah, bandingkan 2:4 itu kan sama dengan 1:2. Nah, benar nggak ya? 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Jadi perbandingannya benar ya, 1:2. Sudah benar. Berarti benar di sini titik P-nya. Nah, sekarang tentukanlah panjang lintasan terpendek dari H ke B yang melalui titik P. Nah, jadi kita hubungkan H ke B yang melalui titik P. Nah, ini. Nah, jadi panjang lintasan ini yang mau kita tentukan berapa panjangnya yang melalui titik P. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan ini merupakan sebuah segitiga siku-siku juga, di mana EH ini adalah alas. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui EH. Nah, EH ini merupakan sisi alas dari segitiga siku-sikunya. Nah, ini dia, kalau ibu tegakkan seperti ini. Nah, berapa panjang EH? Panjang EH ini sama dengan panjang BC, yaitu 6 cm. Oke, 6 cm. Oke, kemudian itu EH. Sekarang EB. EB ini adalah sisi tegaknya. EB, yaitu sisi tegak dari segitiga siku-sikunya. Berapa panjangnya? 8 tambah 4. 8 tambah 4 cm sama dengan 12 cm. Nah, sekarang apa yang ditanya adalah HB. HB ini adalah panjang sisi miringnya. Oke, jadi kita bisa gunakan rumus Pitagoras lagi di sini ya. Penyelesaian. Nah, panjang C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Gak lupa kan ya sama rumus Pitagorasnya. Nah, A-nya ini adalah sisi alas. Sisi alasnya adalah 6 cm. Berarti 6 cm kuadrat ditambah dengan B-nya. 12 cm kuadrat. Oke. Nah, berapa akar dari 6 kuadrat berapa? 36.
Oke, cm kuadrat ditambah 12 kuadrat adalah 144 cm kuadrat. Nah, sekarang kita jumlahkan. 36 ditambah 144 adalah ya 180 cm kuadrat. Nah, jadi panjang lintasannya adalah akar dari 180 cm. Oke, jadi panjang lintasan H ke B adalah akar 180. Nah, terkadang di kunci jawaban nggak ada ini. Yuk, kita sederhanakan. Nah, 180 itu kan sama dengan akar dari, ayo, berapa bilangan kuadrat yang bisa dikalikan dan menghasilkan angka 180, yaitu 9 kali 20. Nah, akar kuadratnya adalah 9 ya. Akar 9 adalah 3, jadi 3 akar 20. Seperti ini. Atau bisa juga, misalnya kita ubah lagi, ada lagi yang lebih kecil lagi angkanya. Kalau akar 20 kan agak besar ya. Kita ubah lagi misalnya menjadi 180. Nah, akar kuadratnya adalah 36 kali 5. Nah, akar kuadrat sempurnanya 36 dikali akar 5. Akar 36 adalah 6, jadi 6 akar 5. Nah, ini lebih sederhana, lebih kecil angkanya daripada yang ini. Demikian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.